Pemerintah tidak bisa berbisnis. Tidak bisa membangun pabrik LPG, tidak bisa membangun pabrik LNG, tidak bisa memisahkan CO2 dengan C1, C2, C3, C4, karena pemerintah bisanya nunjuk, sampai sekarang nggak ada yang tunjuk, yang sudah terbukti mengolah, mengembangkan sektor hilir. Dari migas itu Pertamina namanya. Waktu dia memegang kuasa pertambangan. Kalau dia memegang kuasa pertambangan, trust dari bank itu percaya penuh kepada Pertamina. Sehingga pendanaan tidak jadi masalah, itu fakta. Baik. Silakan. Jadi Komisi 7 selama ini bagaimana mendorong supaya ini skemanya bisa lebih baik lagi. Jadi tidak menyengsarakan. Jadi kalau kata begini, Pak Kurtubi. ini teknis ya. Pertamina atau Patraniaga itu punya kebijakan untuk satu desa, satu pangkalan. Oke. Ini kan jarak antara kota ke desa juga cukup jauh. Ya. Kayak kampung saya ya, di Sulawesi sana itu, dari kota Palu ke kampung saya itu butuh waktu 6-7 jam. Nah, itu artinya sementara ini tolong jangan sub pengecer ini jangan dibatasi dulu. Biar aja dulu jalan. Karena itulah penghasilan sambil mereka dicoba. seperti itu, karena nggak bisa di atas ini. Karena di sana kita belum ada pangkalan. Ya. Agennya juga masih terbatas. Nah, itu satu langkah. Jadi sambil menuju ke satu kampung, satu outlet, itu kita tunggu. Tetapi menurut saya setuju dengan Pak Joko, Mas Tulus dan Pak senior saya ini Pak Kurtubi, bahwa data nasional kita ini, terutama anggaplah kita sepakat pakai P3KE, ya, udah itu aja, tinggal disempurnakan. Lalu yang kemudian data ini diperbaiki, kita nanti betul-betul pakai data ini. Kalau sistemnya penjualannya itu pakai mekanisme barang, ya kan? Nah, jadi kita pakai di situ. Lalu yang kedua kita perbaiki sistem digitalisasi atau online distribusinya. Nanti kalau pertanyaannya apakah ada handphone dan sebagainya, rata-rata sih sudah punya handphone, tinggal sinyal sedikit 1-2. Itu nanti itu bisa pakai barcode, pakai kertas kayak My Pertamina itu. Orang beli bensin itu atau solar, dia tidak harus masuk My Pertamina. Dia cukup pakai kertas yang sudah ada barcode-nya, fotokopi itu di laminating, ditempel begini tuh. Itu bisa Pak. Jadi memungkinkan. Yang penting bahwa yang dapat subsidi itu yang betul-betul yang berhak. Jangan restoran, jangan warung-warung besar, ya nggak boleh itu. Nah itu yang penting. Nah menurut saya distribusinya ke subpengecer itu masih tetap dibolehkan, jangan ditutup dulu. Jangan dibatasi dulu karena itu akan sulit, pasti akan ramai di bawah. Nah sambil uji coba. Nah uji coba ini nanti menurut saya juga harus ada deadline-nya. Nggak boleh uji coba itu misalnya setahun. Nah, kita lihat aja. Nanti harus segera ada evaluasi. Saya kira nanti kita akan bicara dengan SDM di Komisi 7 dan Pertamina dalam hal ini Patraniaga. Batas-batas uji coba ini seperti apa. Jadi ada 2 langkah itu. Perbanyak di bawahnya agen itu, kemudian perbaiki sistem distribusi dengan sistem, nanti pakai regulasi tentunya itu. Nah yang ketiga edukasi Pak, kita nggak bisa tanpa edukasi ke masyarakat. Yang keempat, sekarang ini itu agen penjual non subsidi juga nggak ada kan? Iya. Nah, maksudnya itu agen non subsidi juga masuk di agen yang ada sekarang LPG aja sudah. Jadi mereka tidak langka dalam konteks pembelian gas non subsidi. Data menjadi kunci by name by address, itu kita sepakat bersama. Edukasi seperti apa polanya supaya masyarakat ini tidak kemudian terus-menerus membeli, karena tadi secara ekonomi pasti akan lebih memilih yang lebih murah karena gapnya ini terlalu jauh. Sesaat lagi tetap bersama kami.